Hey guys, selamat pagi. Kali ini saya berada di sawah, mau melihat hasil dari persemaian padi. Ini persemaian padinya. Padi ini nanti disemai terlebih dahulu seperti ini sebelum ditanam di sawah. Jadi ini sudah sebentar lagi, kira kurang lebih 1 minggu ini bisa ditanam di sawah. Nah, ini kalau dikiran seperti ini baru segini, jadi baru 2 jengkal. Itu artinya ini belum cukup umur untuk ditanam di sawah ya. Jadi ini tinggal nunggu 1 minggu lagi. Tapi sudah, nah ini kalau ini sudah, nah separuh ini, separuh benih padi ini sudah cukup untuk ditanam. Ini sudah cukup umur untuk ditanam di sawah. Karena ini kebetulan disemainya di lahan yang masih kering. Nah, nanti itu akan disemai di sawah. Jadi betul-betul harus diperhatikan perkembangannya. Kita lihat ya. Ini cukup bagus perkembangannya. Ini cukup bagus sekali dan ini bisa diandalkan untuk menjadi benih padi di sawah. Tapi sayangnya di sini ujung daunnya ini terkena hama belalang ini ya, belalang dan hama wereng ini. Mudah-mudahan tidak lah. Kita lihat lagi yang lain ya. Ini yang sudah kemarin diambil benih padinya. Ambil benih padinya ini. Oke, itu kalian bisa melihat tadi ya, bahwa benih padinya itu cukup unggul. Dan ini bisa menjadi varietas yang sangat diunggulkan. Ya, ini saya kebetulan nanamnya mau padi IR. Seperti ini. Ini jika ditanam, ini cepat
benihnya sangat baik sekali. Nah, jadi ini bisa ditangani. Yang daun padi menguning seperti ini bisa ditangani, disemprot, tapi jangan terlalu berlebihan karena ini bahan ya. Ini nampaknya ada belalang, ini banyak banget sekarang. Jadi benih untuk segini saja ini cukup untuk sekitar 100 upin ini, baru sampai sana. Untuk lahan persawahan 100 upin ini sudah cukup. Jadi petani daerah kami ini memang bisa memanfaatkan lahan dengan baik ya. Jadi jarang yang tanah sawah itu tidak dimanfaatkan, termasuk ini. Jadi benih padi ditanam di sini, ini cukup bagus sekali perkembangannya. Nah, ini bisa diantisipasi ya. Jika benih padinya tidak tumbuh baik, bisa diantisipasi dengan penanaman dengan yang benar ya. Tuh, ini menguning seperti ini penyebabnya ini. Tuh, ada belalang kecil kan? Ini penyebab utamanya kenapa padi-padi ini pucuknya, ujung daunnya itu menguning. Ini karena ada salah satu faktornya, yaitu karena ada ujungnya di belalang itu memakan ujungnya. Jadi ini kan yang masih muda ini dimakan oleh belalang. Nah, sehingga daunnya ini atasnya tidak baik ya. Dan di samping itu juga ada rumput yang tumbuh di tengah seperti ini. Ini juga mengganggu perkembangan benih padi. Ini salah satu penyebabnya nih, belalang. Kelihatan kan? Ini belalang ini juga mengganggu benih padi. Tuh. Nah, ini juga ada seperti ini, bolongan seperti ini ya. Ini juga menyebabkan pertumbuhannya tidak baik. Jadi betapa banyak gangguan para petani ya untuk mengembangkan pertaniannya dengan baik. Ini salah satunya. Jadi petani Indonesia itu cukup kreatif ya. Dengan mengandalkan seperti ini. Nah, ini kan perlahan ini akan bisa dipanen dalam jangka waktu dekat ya, untuk bisa diambil benih. Jadi itu guys, jadi para petani Indonesia itu cukup bisa memanfaatkan lahan yang ada di sawah sini. Ini benih-benih padi yang nanti ditanam di sawah, dan ini sudah mulai cukup umur, nanti ditanam
dengan teknik yang memudahkan para petani itu lebih bisa untuk dipanen ya. Dan ini juga bagi kalian yang hobi bertani ya, maka bagi anak pemuda jangan takut, bahwasanya bertani juga bisa menjadi salah satu bagian usaha ya, dan itu bisa dikembangkan jika kalian betul-betul ditekuni dengan baik. Nah, benih padi ini nanti hasilnya akan melimpah ya jika ditanam di sawah dengan teknik yang benar, dan tentunya tidak menggunakan beberapa hal yang tidak baik ya. Jadi ada teknik-tekniknya. Jadi termasuk penggunaan lahan seperti ini juga tidak mudah sebetulnya. Jadi ada beberapa proses yang harus dilalui oleh para petani di Indonesia ini. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.